Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Iya Bu, makasih. Baik Mbak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, saya lihat dari muka Mbak kayak kurang fit atau lagi banyak masalah. Ceritain aja mau nggak apa-apa, karena di sesi konseling ini kita mempunyai asas kerahasiaan dan tentu saja cerita Mbak tidak akan diumbar-umbar ke halayak ramai. Jadi cerita Mbak cukup saya yang mengetahui dan Mbak gitu. Baik, ada yang mau diceritakan? Jadi gini Bu, saya merasa nilai saya tuh makin lama makin turun gitu Bu. Gitu. Dari kapan? Udah dari semester yang lalu sih Bu. Jadi dari semester yang lalu Mbak merasa nilai Mbak turun drastis gitu? Iya. Itu karena apa? Mbak mengetahuinya? Saya sih ngerasanya udah belajar terus ya Bu, cuman pas lihat nilai akhirnya tuh saya merasa kecewa banget gitu Bu. Saya nyesel banget karena tahu nilai saya tuh jelek banget jadinya. Baik, jadi dari semester lalu ya? Iya. Itu ada faktor-faktor lain? Mungkin faktor dari lingkungan atau dari apa gitu? Kalau nggak salah sih, saya ngerasanya tuh tugas makin lama kan makin numpuk ya Bu. Terus saya ngerasa kayak makin lama tuh karena ngeliat tugas yang numpuk terus kayak sulit gitu Bu, jadinya saya mau ngapain juga. Terus kayak jadinya males gitu Bu ngapainnya. Gitu. Oke, jadi di semester lalu Mbak itu merasa nilai Mbak turun dikarenakan penumpukan tugas. Iya. Baik, jadi bisa saya simpulkan Mbak sedikit stres karena tugas-tugas itu. Oke, baik. Jadi menurut Mbak gimana cara Mbak untuk udah ada cara untuk menanggulangi stres itu atau belum? Belum ada sih Bu, saya cuman paling kayak main sama temen gitu, terus pas pulangnya tuh jadi kayak gitu lagi Bu, jadi malas banget gitu ngerjain tugasnya lagi. Oke, jadi menurut Mbak hal yang paling efektif buat Mbak nggak stres itu apa? Apa ya Bu, kalau nggak main sama temen paling tuh kayak jalan-jalan gitu Bu. Apa Mbak udah coba sambil main sama teman Mbak mengerjakan tugas? Belum sih Bu. Belum. Soalnya saya tuh takut nanti malah jadi ngobrol gitu Bu, terus bercanda-canda kan jadinya nggak keluar ya kalau sama teman gitu. Nah, jadi Mbak dari semester lalu belum ada proses untuk mencoba kegiatan yang Mbak sukai dengan dibarengi dengan tugas-tugas itu, belum pernah ya? Belum Bu. Oke, jadi menurut saya Mbak coba aja dulu. Misalkan Mbak suka mendengar musik atau Mbak suka main keluar, suka healing keluar sama teman-teman, coba Mbak selingin sama mengerjakan tugas. Entah itu tugasnya sedikit dulu, kan kalau kita mengerjakan tugas itu nggak harus semuanya selesai hari ini kan. Nah, jadi coba Mbak dulu mengerjakan sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalkan Mbak udah terbiasa untuk mengerjakan tugas seperti itu dengan cara yang udah saya suka, misalkan saya suka main nih, oke, coba saya selingin sama kayak misalkan saya bawa laptop atau saya mengerjakan tugas dengan tulis tangan atau enggak di Word HP atau gimana pun itu, siapa tahu
Mbak nggak stres karena penumpukan tugas itu, karena semakin tugas ditumpuk akan semakin stres karena Mbak memikirkan ini tugas kapan selesai, sedangkan saya nggak tahu gimana selesaikannya, sedangkan sayanya aja main atau enggak nonton film tanpa ngerjain tugas dulu gitu. Oke, Mbak, sekarang saya mau tanya, apa Mbak yakin nggak ada yang mengganggu pikiran Mbak karena di kesampingan dulu tugas-tugasnya? Sekarang saya tanya dulu perasaan Mbak, apakah Mbak ada tekanan atau Mbak stres karena ada tuntutan dari luar atau gimana? Saya selain tugas itu pun saya ngerasa apa ya Bu, saya ngerasa takut nggak lulus gitu Bu, karena nilai saya mulai turun gitu. Saya takutnya nih kedepannya bakalan terus kayak gitu. Terus terakhir pas orang tua saya tahu kalau nilai saya tuh mulai turun bukan naik, orang tua saya tuh sempat kayak ngebandingin saya sama tetangga gitu Bu, sama saudara-saudara saya yang udah lulus dapat nilainya tuh bagus-bagus, sedangkan saya tuh makin lama makin turun gitu. Jadi saya merasa sedih sih Bu sebenarnya, merasa bingung juga harus kayak gimana. Padahal saya udah benar-benar berusaha buat naikin nilai saya supaya saya tuh bisa dipandang gitu sama orang tua saya gitu. Baik, berarti Mbak stres karena orang tua Mbak membanding-bandingkan dengan orang lain karena nilai Mbak turun gitu. Oke, selain itu ada lagi? Nggak ada sih. Baik, berarti orang tua Mbak membanding-bandingkan Mbak dari semester lalu berarti atau gimana? Dulu udah kayaknya pas tahu nilai saya jelek gitu Bu, nilai saya turun, saya dibanding-banding gitu Bu, jadinya selama saya di rumah, jadi saya nggak betah banget sebenarnya Bu di rumah juga, selalu dibanding-bandingin kayak gitu. Baik, jadi dari pas pertama kali nilai Mbak turun, orang tua Mbak tidak ada menyemangati Mbak untuk menaikkan nilai lagi gitu. Iya Bu, malah saya diomelin gitu Bu. Oke, apakah Mbak udah mengajak bicara orang tua Mbak dengan baik-baik? Belum sih Bu, saya takut. Coba Mbak dekati diri dengan orang tua Mbak, siapa tahu ada jalan tengahnya, dan Mbak jelaskan kenapa nilai Mbak itu turun, atau Pak, jangan terlalu memaksakan, maksudnya jangan memaksakan saya untuk menjadi orang lain. Coba Mbak komunikasikan baik-baik dengan orang tua Mbak, siapa tahu dari komunikasi itu nilai Mbak akan naik seperti biasa lagi. Jadi komunikasi itu sih yang pertama kalau menurut saya gitu. Saya bingung Bu bilangnya ke orang tua saya, soalnya mereka nih termasuk orang yang keras gitu Bu. Jadi kalau misalnya saya ngomong, saya ngasih tahu alasannya tuh nggak didengarin gitu Bu. Jadi saya juga males nih ngomongnya. Kalau menurut saya coba aja dulu, siapa tahu orang tua Mbak bisa memaklumi, karena kan Mbak baru turun nilai itu kan baru semester sekarang kan. Nah, jadi Mbak tunjukkan lagi kepada orang tua Mbak bahwa Mbak itu bisa, bahwa Mbak itu punya kemampuan, tetapi jangan ditekan agar saya stres gitu. Nah, mungkin kemauan orang tua Mbak itu baik agar anaknya mempunyai prestasi di sekolah dan agar bisa melanjutkan ke dunia pekerjaan atau dunia perkuliahan. Mungkin kemauan orang tua Mbak seperti itu, tetapi beda caranya masing-masing. Kan semua orang tua itu cara mendidiknya beda-beda ya Mbak ya. Nah, mungkin orang tua Mbak mendidik Mbak seperti itu agar Mbak tahu nih, saya di keluarga dikeraskan, apalagi di dunia kerja yang lain gitu. Jadi orang tua Mbak itu mendidik Mbak supaya mental Mbak itu menjadi mental baja. Mungkin tujuannya seperti itu, tetapi
beda diterima sama mbaknya. Baiklah kalau seperti itu. Jadi menurut kamu progres untuk kedepannya agar kamu bisa lebih baik memperbaiki nilai kamu seperti apa? Kalau tadi sih saya udah introspeksi diri sih Bu, jadi saya mau coba ubah kebiasaan saya yang suka nunda-nunda pekerjaan saya, tugas saya. Terus juga saya mulai apa ya Bu, mungkin sehabis saya ngerjain tugas saya baru pergi keluar sama teman-teman saya buat healing atau ya buat sekedar refreshing aja. Terus saya mulai belajar lebih giat lagi sih Bu, biar nilai saya nggak turun lagi. Oke, baik. Jadi kamu sudah menyadari di mana letak kesalahan kamu dan kamu akan memperbaiki dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut kan? Iya Bu. Baiklah, dari solusi yang saya dengar itu merupakan solusi yang sangat bagus karena itu diputuskan oleh diri kamu sendiri. Tidak ada paksaan dari pihak-pihak tertentu. Jadi menurut saya juga kamu harus lebih fokus untuk mengejar cita-cita kamu ke depannya tanpa ada halangan apapun. Walaupun ada halangan nanti ke depannya, kamu harus bisa menghadapi itu sendiri. Karena tidak seseorang menggapai cita-cita tidak akan mudah. Pasti ada jalan-jalan yang tersendat-sendatnya dan menurut saya kamu sudah bisa memutuskan keputusan untuk diri kamu agar bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu. Ibu, saya akan bersungguh-sungguh supaya nilai saya bisa naik lagi. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak Bu, udah itu aja. Oke, kalau tidak ada, sesi counseling ini saya akhiri. Dan terima kasih untuk Mbak Zahra sudah melakukan konsultasi dengan saya. Semoga kedepannya Mbak Zahra semakin sehat dan semakin bahagia. Mbak Zahra, mungkin kedepannya saya ingin melihat progres Mbak Zahra setelah melakukan konseling dengan saya. Entah itu progres dalam mengerjakan tugas atau apapun itu. Jadi saya ingin melihat seminggu ke depan saya akan meng-calling lagi Mbak Zahra untuk melakukan konsultasi lagi dengan saya, dan saya ingin melihat gimana perkembangan Mbak Zahra ke depannya. Seperti itu. Apakah Mbak Zahra bersedia? Boleh. Oke, baik. Yaudah, sesi konseling ini saya akhiri. Mbak Zahra, terima kasih sudah datang ke saya untuk melakukan konsultasi. Mungkin kita akan bertemu lagi sih ke depan. Makasih Mbak Zahra. Terima kasih, saya pamit ya Bu. Iya, makasih. Hati-hati di jalan.